Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan Kejadian 50 ayat 20 ya. Sebelum kami merenungkan, kami ambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Penyayang, dan Maha Berfirman semuanya jadi. Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Padamulah kami berseru. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruan kami. Berilah telinga kepada doa kami. Dari bibir yang tidak menipu, dari hadapan mula kiranya datangnya penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hati kami, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki kami, engkau tidak akan menemukan suatu kejahatan. Mulut kami akan berkata tentang kebenaran-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa yang di surga, supaya hidup kami di dalam Tuhan di dalam kami, biar kami menghidupkan firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam firman? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang berlaku benar di mata-Mu, dan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah dengan hati yang benar, perbuatan benar, dan pikiran benar. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah di dalam hati kami dan jiwa kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa di dalam Tuhan di dalam kami. Ya, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini, dari kesehatan kami, pekerjaan kami. Berkatilah, biarlah tangan Tuhan yang memberkati kami semua, kami tidak akan goyah. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian 50 ayat 20 ya. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya, marilah kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidupkan firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari ini. Berdoa mengucap syukur pada Tuhan tak henti-hentinya setiap hari. Perjanjian lama kadang mengajarkan beberapa hal dari peristiwa yang sama. Kisah Yusuf merupakan contoh pertama pelajaran dari sejarah. Ya, sejarah ini sejarah Allah yang sangat mengasihi umatnya. Dengan tangannya yang kuat, Dia memimpin umatnya dengan kemurahan hatinya dan anugerahnya yang cuma-cuma Dia berikan kepada mereka. Melalui sejarah sekular, Allah menjalankan kisah umatnya sendiri, sejarah penyelamatan. Ya, sejarah penyelaman ini ya, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita puji, dan kita muliakan namanya dengan perbuatan baik dan pikiran baik dan segala-gala yang baik, karena jalan Tuhan itu benar dan baik ya, untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub meneguhkan perjanjiannya dalam tiap generasi
Maksud Allah terancam oleh paceklik. Jadi Yakub yang makin lanjut umur menyeru anak-anaknya membeli gandum di Mesir, seperti dikatakan Yusuf kepada mereka kelak. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kejadian 45 ayat 7 ya. Kedua, pelajaran dari pemeliharaan Allah, Yusuf merupakan korban serangkaian ketidakadilan. Dia ditangkap, dijual, diperbudak, difitnah, dipenjara tanpa diadili, dan dilupakan teman sepenjaranya yang telah berjanji membelanya. Namun melalui serangkaian kejahatan itu, Allah bekerja untuk kebaikan. Sebagaimana dikatakan Yusuf, memang kamu telah mereka akan yang jahat padaku, merencanakan yang jahat padaku ya. Tapi Allah telah merencanakan untuk kebaikan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20 ya. Ketika pelajaran dari pengampunan, Yusuf bisa saja membalas dendam atau memberi pengampunan tanpa makna, tapi dia menguji penyesalan mereka. Dia menyandra Benyamin saat menegangkan saudara-saudaranya telah mengorbankan Yusuf. Apakah mereka akan mengorbankan Benyamin juga? Tidak. Yehuda maju ke depan mohon agar adiknya dilepaskan, bahkan menawarkan diri menjadi budak menggantikan adiknya. Saudara-saudara yang telah berubah, mereka sungguh bertobat. Yusuf puas, lalu ia memperkenalkan diri mengampuni saudara-saudaranya dengan tindakan memeluk mereka. Ya, saudara-saudara terkasih, marilah kita bertobat ya. Jaga lidah kita, kengkang lidah kita ya. Kengkang lidah kita, jangan sampai keluar kotoran yang tidak baik untuk didengar. Tapi biarlah kita berbicara yang baik, menyenangkan hati ya. Marilah kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menghidupkan firman yang hidup di kehidupan kita sehari-hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita sepanjang hari dan semasa kita ada di dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.